Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Nama Budaya, salam kebajikan. Hai anak-anak, kembali lagi bersama Pak Guru Dharma. Hari ini kita akan lanjut belajar lagi, namun seperti biasa. Sebelum belajar, yuk kita berdoa bersama agar apa yang kita pelajari pada hari ini bisa bermanfaat untuk diri kita sendiri dan juga untuk orang lain. Baik anak-anak, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, tadi kita sudah berdoa. Sekarang ayo persiapkan dulu buku dan alat tulis kalian. Buku paket, buku latihan, alat tulis. Karena biasa di akhir video ini Pak Guru akan memberikan latihan kepada kalian semua. Jadi tolong dicermati videonya dengan baik. Ya baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar lagi tentang tema 1 subtema 3 muatan pembelajaran PPKN. Nah, di mana materi ajarnya? Yang pertama itu pada pembelajaran 2 kita akan belajar tentang kerjasama dalam diskusi. Pada pembelajaran 4 kita akan belajar tentang tujuan dan manfaat kerjasama. Lalu pembelajaran 6 tentang keragaman permainan tradisional yang ada di Indonesia. Bagaimana, kalian sudah siap belajar? Ayo kita mulai belajar ya. Materi pertama yaitu kerjasama dalam diskusi. Nah, diskusi adalah pertemuan beberapa orang untuk bertukar pendapat mengenai suatu hal. Diskusi merupakan salah satu bentuk kerjasama. Dalam berdiskusi kita harus menghormati pendapat orang lain dan setiap pendapat memiliki kelebihan dan kekurangan. Saling hormati perbedaan pendapat juga hal yang penting loh dalam diskusi ini. Nah, adapun beberapa manfaat saling menghormati pendapat dalam berdiskusi. Yang pertama, terciptanya kerukunan dan kebersamaan. Yang kedua, menambah pengetahuan. Yang ketiga, permasalahan lebih mudah diselesaikan. Yang keempat, kita akan dihormati orang lain. Dan yang terakhir, menghasilkan kesimpulan yang adil. Ya, jadi bagaimana? Kalian sudah bisa berdiskusi kan? Bagus. Mari kita lanjut. Tujuan dan manfaat kerjasama. Pekerjaan kelompok akan cepat selesai jika dilakukan dengan bekerja sama. Sama seperti gambar kedua orang ini. Ya, dia bekerja sama untuk mengangkat sebuah potongan yang ada di lantai. Tujuan kerjasama adalah mencapai kesepakatan bersama dan menghargai satu sama lain. Lihat, tujuan kerjasama mencapai kesepakatan dan menghargai satu sama lain. Jadi kerjasama itu tidak hanya untuk mempercepat pekerjaan, tetapi juga untuk menghargai sesama kalian. Ya, kita akan lanjut lagi. Manfaat dari kerjasama. Yang pertama, pastinya membuat pekerjaan menjadi lebih mudah. Yang kedua, membuat pekerjaan cepat selesai. Yang ketiga, menyelesaikan kesulitan bersama. Dan yang terakhir, meningkatkan persatuan dan kesatuan. Nah, banyak kan manfaat kerjasama untuk diri kita dan orang lain. Ingat ya, kalian di rumah juga harus melaksanakan kerjasama ini dengan baik. Baik itu dengan orang tua, dengan saudara kalian, lalu di masyarakat dengan tetangga. Kalau di sekolah pastinya saat berdiskusi kerjasamanya. Tidak boleh saat ulangan kerjasama ya. Lanjut, keragaman permainan tradisional di Indonesia. Nah, di sini ada gambar apa? Ayo. Iya, benar sekali. Ini adalah gambar layangan. Ya, Indonesia kaya akan keragaman permainan tradisionalnya. Permainan tradisional ada yang dimainkan perorangan dan ada juga yang dimainkan berkelompok. Maksudnya dimainkan perorangan itu kita memainkannya secara individu. Tetapi jika berkelompok itu harus dilakukan bersama kelompok satu tim kalian ya. Contohnya, mari kita lihat permainan tradisional yang ada di Indonesia. Yang pertama, permainan tradisional perorangan, yaitu engklek.
Ya, untuk memainkan engklek ini dilakukan secara perorangan. Jadi setiap orang diberikan kesempatan untuk bermain. Itu yang dimaksudkan perorangan. Ya, bukan maksudnya bermain sendiri. Kalau sendiri main temennya nggak diajak, bukan. Jadi bermainnya bersama teman-teman tetapi bergilir ya anak-anak ya. Oke, kita akan lanjut. Setelah engklek itu ada egrang. Siapa yang di sini sudah pernah bermain egrang? Bermain egrang ini biasanya dilombakan loh anak-anak ketika perayaan 17 Agustus. Nah, bisa kita lanjut? Kita lanjut lagi. Yang ketiga, gasing. Ya, bermain gasing. Permainan gasing ini merupakan permainan tradisional berasal dari Indonesia. Ya, tetapi beberapa negara juga ada permainan tradisional gasing. Jadi ini permainannya dimainkan perorangan. Jadi setiap orang memainkan gasing ini dengan cara gasingnya itu dililitkan tali lalu dilempar. Setelah gasingnya dilempar, seketika tali itu ditarik dan ketika gasing itu menyentuh tanah dia akan berputar. Ya, seperti itu. Kurang lebih seperti itu ya anak-anak ya. Ini yang paling umum ditemukan di Indonesia, bermain layang-layang. Dilakukan secara individu atau perorangan. Tapi ingat loh anak-anak, jika kalian bermain layang-layang, jangan bermain di tempat keramaian. Jangan bermain di bawah tiang listrik. Ya, kalau bermain layang-layang itu dilakukan di tanah lapang. Jauh dari pengendara motor, jauh dari jalan. Ya, dimainkan di lapangan saja. Jauh juga dari yang namanya tiang listrik karena sangat berbahaya untuk diri kita dan untuk orang lain ya. Kita lanjut lagi, permainan tradisional berkelompok. Yang pertama adalah bermain bentengan ya. Jadi ini ada dua tim, dua kelompok, dia bermain benteng-bentengan loh anak-anak ya. Selanjutnya ada permainan ular naga. Ayo, siapa yang pernah bermain ular naga? Ingat, dalam permainan kelompok harus bekerja sama agar dapat memenangkan permainan. Adapun manfaat memainkan permainan tradisional, yang pertama pastinya melestarikan budaya bangsa Indonesia. Yang kedua, berolahraga sambil bermain, di mana berolahraga itu menyehatkan tubuh dan bermain membuat hati gembira. Selanjutnya melatih kesabaran, misalnya bermain secara bergantian, itu harus sabar loh anak-anak ya. Yang keempat, melatih bekerja sama saat bermain secara berkelompok. Dan yang kelima, bersikap positif, yaitu lapang dada saat kalah bermain, tidak sombong saat menang dalam bermain, dan tidak bermain curang. Nah, ingat, bersikap sportif itu yang utama ya. Baiklah anak-anak, sekian materi Pak Guru pada hari ini. Mari kita berlatih seperti biasa. Setiap hari akan ada latihan ya anak-anak ya. Jadi latihan kali ini adalah latihan pengetahuan, dimana yang pertama silakan jawablah soal pada buku bagian Ayo Berlatih halaman 68, buku Bupena 4A kalian. Lalu jawablah tes tertulis subtema 3 halaman 70, buku Bupena bagian PPKN saja. Setelah selesai, kirimkan pekerjaan kalian ke WA guru wali kalian. Dan pastinya tetap ingat jaga kesehatan, gunakan masker jika kalian bepergian keluar ruangan atau melakukan aktivitas di luar rumah. Dan ingat, jaga kebersihan. Kita harus tetap sehat, kalian harus tetap semangat, tetap berlatih. Pak Guru yakin kalian pasti bisa. Kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Dadah.